Jujur ya, gue nyobain yang namanya narkoba tuh dari SD. Sumpah demi Allah. Gue pakai sintetis sama halimah waktu itu. Gue lagi bawa mobil gue kebalik. Gue pun jadi fuckboy, harus fuckboy yang berkelas sih. Gue punya standarnya. Stop narkoba, banyak seks. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Halo guys, jadi balik lagi sama gue, Gasan Syaki Kalba. Jadi sekarang gue lagi di base campnya Bang Ben ya. Ben. Ini konten bakal sensitif banget dan kepus-kepus gitu. Asli. Jadi maksud gue di sini penonton harap dewasa lah ya menyikapinya. Jangan baper-baper banget. Bukan maksud kita untuk menghasut nih, karena ini bakal menceritakan dunia-dunia gelap nih. Benar. Ya maksud gue ambil positif, buang negatif Bang ya. Iya, benar. Tapi sebelumnya ini ada bisnisnya Bang Ben yang baru mau launching Bang ya. Iya. Ini namanya, kenalin dulu deh Bang. Ini bisnis gue, Good Beef. Gue jual lagi daun yakiniku. Dan gue di sini buat menu awalnya gue ada 3 menu, yaitu original, sambal hijau sama sambal bawang. Gue sih udah cobain sih. Asli gue bukan yang review cuma buat temen ya. Yeah. Cuma cara biar dimasukkan tapi perfect banget. Asli, thank you nih. Thank you. Padahal kalau kalian tuh yang masak tuh cowok-cowok cuy. Asli. Gue nggak expect kesana cuy, asli gitu. Dan di sini emang usaha gue bareng temen gue sih. Jadi gue berlima. Jadi emang gue sama temen gue nih udah, kalau gue pribadi ya udah 7 kali gagal bisnis. Jadi bisnis ini adalah salah satu cara lu untuk tobat ya. Benar. Benar. Dari dunia-dunia malam. Dan Tuhan pun kayak ngedengerin doa gue, tau gak sih? Iya. Jadi gini, sebelum kan gue Bang, sorry Bang, tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Oh, Biar iya. orang-orang nih biar pada kepo juga. Oke, nama gue Ben. Ya hobi gue gini-gini aja. Enggak lah. Hobi gue sekarang cari duit. Cari duit. Karena gue udah bosan bandel. Udah bosan mengabur-aburkan duit. Iya, menghabiskan duit, bandel segala macam, gue udah bosan. Dan nanti gue bakal sharing sih pengalaman hidup gue, tapi tunggu dulu yang tanya. Oke. Atau misalkan nanti kalau nggak ada yang nanya di komentar kali ya. Ah, boleh. Atau misalkan buat sesi baru lagi. Boleh. Bakal gue ulik abis sih. Asli. Tapi sebelum masuk ke cerita-cerita yang hangat ini, subscribe dulu lah Bang. Bener, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and share. Oke. Jadi baru temenin bisa dulu men. Nih Bang, dulu kan berarti awal kita mau bahas tentang narkoba dulu ya. Oke, boleh. Tentang narkoba nih Bang, tentang pahit lo. Sebenarnya dari kapan sih lo dan mulai pakai narkoba? Jujur ya, gue nyobain yang namanya narkoba tuh dari SD. Sumpah demi Allah. Gue dari SD dicekokin sama gue nggak bisa bilang dia siapa. Yang jelas gue SD kelas 4. Gue dikasih inek dikit banget, dicampurin air. Terus gue disuruh pegang speaker, disuruh geleng-geleng. Dan gue ngikutin. Gue SD itu baru belajar kasih SD. Lu kelas 4 SD udah sampai sabu pun gue juga nyobain SD. Tapi gue nggak tahu tuh apaan ya. Tapi gue nyobain dan gue tahu tuh sabu apa inek. Tapi pas SD itu efeknya kayak gimana? Gue nggak tahu, bingung. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak sekarang ya pasti tahu kan. Kita pakai A, B, C itu tahu. Kalau dulu kan gue masih bocah. Gitu. Temen lu SD juga atau SMP? Di atas gue jauh. Anjing sih. Dan gue nggak bisa sebut ya siapa. Tapi anjing ya. Asli. Tapi dari misalkan lu dari kelas 4 SD itu sekali doang atau mulai lu nagih lagi gitu loh? Dari SD gue sekali doang, terus kelas 3 SMP gue baru kenal yang namanya ganja. Oke. Dari situ gue lanjut sampai SMA kelas 3 gue baru kenal yang namanya inek, benar-benar kenal. SMA seterusnya gue kenal sabu, ecit, sintetis, baru gue kenal. Tapi ini lu udah berhenti kan? Udah berhenti total. Udah berhenti ya? Cuman ini buat cerita aja pengalaman. Buat cerita. Tapi pernah nggak sih Bang kayak misalkan lu bener-bener ngerasa gimana ya, kayak dunia lu tuh udah beda sama dunia orang Bang? Pas ngapain? Pas lu lagi makan narkoba gitu? Jelas. Bedanya ngerasa gini, gue kadang lihat orang normal, orang yang benar-benar lurus, itu ngerasa anjing lu kok aneh sih. Padahal orang yang lurus ngeliat gue yang aneh. Karena apa? Karena circle gue ya, circle narkoba semua. Jadi nyambung. Gitu.
Nah di saat gue lurus sekarang, gue ngeliat orang narkoba, aneh. Iya. Lu aneh, jadi kayak nyebrang gitu. Tapi ketika lo pakai narkoba nih bang ya, kayak dari keluarga pun udah ada atau emang lo dari sendiri gitu? Dari keluarga ya sebagian ada sih ya, cuma emang dari yang kenalin itu semua ya dari lingkungan gue. Dari lingkungan gue yang kenalin gue narkoba, dari temen deket gue segala macam. Yang awalnya cuma nih lu cobain nih segala macam, endingnya gue cobain enak, tagihan. Ada satu momen dimana gue tuh sampai bener-bener edik banget. Oke. Bahkan duit segala macam tuh habis, dan yang paling parahnya lagi masa depan gue yang rusak. Tapi alhamdulillah masih bisa tes dikit ya, karena rata-rata temen-temen gue ada yang ya OD lah, ada yang udah wafat lah. Iya, hampir OD pernah kekencangan inek gue di room, sumpah. Tapi kalau misalkan ini kayak, ya aduh itu mah buat doain juga ya sambil lagu ya. Iya. Ini channel tonton tai nih loh. Asli. Gue suka nih orang aja banget channelnya nih. Iya, karena maksud gue gini bang, ketika lo muda kan, ya gue nggak mengajukan untuk anak-anak muda harus pakai. Bener. Tapi sebenarnya Jangan udah sampai. coba kan, dan udah bosen kan. Benar. Dan sejujurnya gue pun makan narkoba, gue jujur ke orang tua gue. Terus ditempelin. Enggak. Orang tua gue cuma bilang, ya Allah jangan dong, nanti kalau kena polisi gimana. Bahkan waktu itu bokap tuh sempet ngapal gue, kau kalau misalkan make, jangan sampai nanti polisi datang, papa nggak mau bantu sama sekali, kau urus semua sendiri. Tapi yang paling edik itu dari kelas 3 SMP. Udah ediknya banget tuh, gue udah lulus SMA, itu gue lulus SMA. edik banget, parah. Saya edik apa sih lo pakai narkoba itu sampai gimana? Yang paling edik adalah gue pakai sintetis sama sabu sih. Sabu tuh almost everyday. Gue pernah sama mantan gue yang nggak bisa gue sebutin siapa di sini, tuh sampai benar-benar untung gue nggak gila gitu, sampai gue punya delusi sendiri segala macam. Dan hidup gue cuma berdua doang sama mantan gue punya teman. Gue cuma berdua doang, sampai teman-teman gue tuh kayak ngejauhin gue karena gue nya juga ngejauhin mereka. Dan juga sintetis juga hampir tiap hari. Enggak tuh sini kan? Iya. Gitu. Kerjaan gue beli Karena gue nggak tahu nih masih awam nih. Ya nggak apa-apa, gue cuma sharing dan ini jangan diikutin ya. Yeah. Menurut gue buat teman-teman semua yang masih make, mendingan stop deh, karena itu barang rusak masa depan lo. Apalagi kalau lo berhubungan sama polisi, wah udah susah. Lo masuk penjara, lo ngebuang waktu lo kayak gitu. Itu sih parah sih. Cuma ketika lo pakai narkoba bang, kayak sabu kayak gitu, itu pernah sampai lo mau mati gitu nggak sih bang? Kecelakaan atau gimana? Oh, kalau sintetis pernah. Gue pakai sintetis sama Halimah waktu itu. Gue lagi bawa mobil gue kebalik. Nah, itu boleh nggak sih kayak ceritain lebih detail lagi? Karena mungkin itu punya cerita yang unik sih. Oh boleh. Jadi waktu itu gue kejadian tuh malam. Gue habis. Jadi waktu itu gue mau jual mobil. Besoknya tuh gue mau ketemu sama si pembeli mobil. Oke. Jadi sebelumnya ini orang survei, gue pulang survei. Rencana gue mau pulang mau tidur karena gue udah capek banget kan. Endingnya ada kerabat gue bilang beli yuk segala macam bla bla bla. Beli apa? Beli sintetis. Sama high five. Happy Five gue udah stok duluan. Oh, udah stok duluan. Karena gue dulu orangnya nyetok. Nah udah gitu gue beli Happy Five segala macam. Gue on the way ngambil itu barang. Gue takis dulu Happy Five. Udah mulai chill segala macam. Gue suruh bikin di jalan kan. Happy five itu yang warnanya pink kan? Iya. Gitu, kan? Iya sih yang kecil banget. Itu di diskotik biasa jual. Masih sih. 2,5 sih. Sama lu bisa nego ya? Emang gue beda. Intinya ya udah gue suruh bikin segala macem di lampu merah Galaxy. Gue nyedot nih 3 kali shot ya kan. Itu apa? Teh. 1, 2, 3. 1 menit dari gue nyedot, gue dengerin musik trance waktu itu kencang kan tuh. Gue fullin volume gue. Gak lama hilang bro. Bener-bener pas gue nggak sadar, gue tuh kayak berasa kayak di dalam game gitu. Jadi gue naga, ada lawannya juga naga. Kayak simulator gitu ya? Kayak simulator, parah. Udah gitu gue kebalik-balik segala macam. Itu udah kebalik-balik. Gue berlima sama adik gue, sama temen-temennya. Kebalik-balik sampai mobil gue tuh begini, miring. Sampai pun gue udah sadar, sebelum sadar ini ada hal gilanya lagi sih. Sebelum sadar, gue ngeliat mobil gue dari seberang jalan di tempat yang sama dikubulin orang juga. Pas gue deketin, tiba-tiba ada cahaya putih, ada warna hijau, merah, kuning. Tiba-tiba warnanya makin terang. Pas makin terang, gue sadar.
Pas ada beneran mobil gue di tempat yang sama dikelilingin banyak orang. Dan di situ gue turun mobil, sampai gue pun nggak kenalin tuh mobil siapa yang gue bawa. Maksudnya mobil gue tuh gue nggak kenalin. Ini mobil siapa sih? Ini gue lagi di mana sih? Gila itu sih. Tapi ada hal mistis itu kita itu. Ada, jadi besokannya ini mobil gue taruh nih di GPS di Kalimalang, Global Prestasi School. Mobil gue taruh di situ. Besok paginya gue samperin. Terus ada satpam GPS nanya, Mas yang kecelakaan di depan? Iya. Saya kecelakaan di depan, emang kenapa Pak? Soalnya 2 tahun yang lalu. Oh ya, jadi sebelum cerita ini, sebelumnya adik gue ngeliat katanya gue nabrak cewek naik motor. Sebelum nabrak pohon ya. Sebelum nabrak pohon, gue tuh katanya adik gue tuh ngeliat gue nabrak cewek gini, ceweknya kayak gini-gini. Sampai bener mau jatuh. Makanya gue pas di kejadian itu gue bilang kalau emang ada korban jiwa saya tanggung jawab. Gue bilang kayak gitu. Endingnya gue bilang emang kenapa Pak? Enggak, soalnya 2 tahun lalu ada yang meninggal juga Mas. Nabrak pohon yang Mas tabrak. Cewek naik motor. Gimana tuh? Jadi gue pengen cerita narkoba jadi seru-seru gitu ya. Asli benar-benar gila sih. Tapi selepas itu lu masih pakai lagi loh? Pas masih itu masih pakai. Gue berhenti itu 2019 pertengahan kali. Baru tahun kemarin berarti ya? Baru tahun kemarin. Dan itu emang udah ngerasa bad trip aja. Gue berhenti malah bahkan gara-gara ngeliat temen gue yang masuk ke penjara. Terus gue berhenti karena waktu itu gue kondisi lagi kencang sabu. Gue mikir gitu, anjing hidup gue kok gini-gini aja. Ini apa sih yang ngehambat gue? Ternyata pas gue pikir-pikir, narkoba yang ngehambat masa depan gue. Karena mungkin gue juga banyak cerita sih bang, kayak misalkan masalah narkoba kayak gitu ya. Dia juga, kan awal juga gue kelas semester dibangunnya dari cuma main warnet tuh bang. Terus sebelum main warnet tuh main bola, ngadu sama anak kampung, ngadu kaki, terus main layangan. Terus pas sudah main warnet, itu kayak ada tuh, dulu tuh masih minuman-minuman, ya kalau misalnya lo tau kayak ginseng ya. Yang 10 ribuan anjing, isinya spiritus dan rautan ya, tapi itu kelas 2 SD gue. Gila. Terus dari situ gue main pas kelas 1 SMP. Itu udah main sama preman. Terus kayak anjing gitu gue ini mungkin pertama kali gue sharing di sesi ini karena Bang B juga enak banget buat di sharing. Satu SMP gue main sama preman yang pas gue masuk rumahnya itu isinya ada kaki orang, orang, gantungan kunci aja boy, itu dari telinga orang. Dari situ gue ngeliat temen-temen gue pada ngebody juga, Eximer, Waten, Gemoy, terus ya lo tau lah kayak yang lainnya. Iya benar. Cuma yang prinsip gue emang gak mau, gue gak mau kayak 2 hal yang gue jauhin, ya narkoba sama body itu, karena emang bikin hancur banget. Terus dari situ gue balapan dia. Dulu pas masih kurus banget sih bang, pas masih kurus juga. Pas masih enak banget lah kalau tau. Pernah nggak sih zaman pas jadi jamet gitu pakai pakai smash asli kenapa warna-warni pedal semua warna merah. Dulu tuh masih zamannya pelet-pelet dadu asli sok tabung kayak buat gua bebas asli. Tapi dari situ banyak sih kayak temen-temen gue tuh udah dari SMP nih, gue kehilangan 2 sahabat gue. Dia yang pertama tuh pas lagi cornering. Itu gue nggak ngerti bang, malam itu seharusnya gue ngejoki bang. Gue ngejoki, tapi malam itu katanya temen gue aja, itu gue taruhan 5.000 tuh lumayan ya. Pas cornering, lempar. Wah anjing gue nggak, kelas 2 SMP tuh gue nggak, temen gue mati depan gue. Dan pertama yang kedua itu pas di kali, jadi pas raja polisi, Rina kabur di kali cuy. Terus baru 2 hari ketemu udah jenazah mati. Itu sebenarnya cara Tuhan sih dia ngasih tunjuk kita kayak apa ya, kayak pesan ke kita tuh melewati itu. Contohnya misalkan narkoba, temen lo ada yang OD atau temen lo ada yang ketangkap, itu udah message dari Tuhan. Dan gue alhamdulillah kayak ngerasa oh gue dikasih kehidupan ya. Terus ada temen gue juga yang bahkan kayak OD lah sampai berbusa, terus sampai ya gue merinding sih kayak dengan cerita karena gue masih kalau cerita tentang temen gue masih ada petapannya yang nggak bisa gue lupain. Kayak sang pencipta mungkin masih sayang sama kita sih. Kayak kita nih sebenarnya orang baik, cuma harus dilurusin aja. Benar. Iya nggak sih? Dan akan dipertemukan dengan waktu yang tepat. Benar. Yeah. Tapi jujur ya. Kalau misalkan ada yang pernah bilang kayak lu bakal nemu jodoh lu. Iya. Kalau lu udah memperbaiki diri lu, itu gue percaya banget sih. Karena sebelum lu menjadi orang baik,
Ya kali lu mau jodoh yang baik tapi lu aja busuk. Iya lah. Nggak mungkin dong, pasti mental mulu kan. Dan temen-temen juga sih bang, dari awal yang lu bayangin aja circle gue setai apa, buat ngelepasnya pun susah kan. Asli, parah. Sampai sekarang lu bisa berkarya dengan efektif dan produktif. Good, very good banget tuh. Dan lu mau tau gak sih, jadi kan gue kemarin sempat selek sama bokap gue ya. Oke. Gue diusir dari rumah segala macem. Sebelum gue diusir nih, itu gue sholat maghrib, ingat banget. Gue sholat maghrib, gue bilang, ya Allah saya pengen menjadi orang kaya, saya pengen menjadi orang sukses. Tolong kabulkan doa saya. Pas sholat isya gue diusir. Gara-gara bokap gue ngira gue masih narkoba gitu. Dan gue pun punya argumen gue kalau emang gue nih udah bersih. Dan ya sakit hati sih gitu. Cuma kan orang tua sebagaimanapun kan tetap aja orang tua gitu. Ya udah gue cabut dari rumah dan gue ketemu sama temen-temen gue ini yang punya good beef. Ya kita bangun good beef soalnya. Kebetulan orang-orangnya ada di belakangnya nih. Iya, orang-orang lagi iklan. Oh iklan. Salah satu teman gue nih terhebat sih. Kantor gue nih, Adi Kode mentor gue. Dan satu lagi Dipo ya. Satu lagi Dipo. Dipo juga support gue terus sih, walaupun mangkat. Ya gitu sambil makan ya. Jadi ini tuh daging 15.000 cuy plus nasi. Gua makan 2 sendok aja waktu kemarin kenyang cuy. Gua nggak make sense sih 15.000 aja. Maksud gua bukan gimana ya? Ini kalau di luar bisa di atas 30 cuy. Iya benar. Jadi gini, ini kita harga 15.000 nih harga soto kening kita nanti. Oke. Jadi harga normalnya 20.000. Oke. Jadi emang gue ngasih lo bisnis buat rugi doang. Yang penting berkah Pak. Oke. Semua orang nggak kelaparan, bisa kalangan atas, kalangan bawah, semua kalangan bisa makan good beef. Dan nasi kayak gue bukan ini ya, yang lebih spesial itu dari orang-orangnya sih. Kenapa tuh? Maksud gue, lo bisa makan di tempat enak, tapi lo nggak bisa ngerasain vibes-nya men. Asli. Ngobrol dengan Bang Raymond. Bang Raymond Bang Raymond. Lo masih siapa Gue ya? udah partai. Sama anak-anaknya lebih enak. Ini kok icip sekali ya, bisa Iya. kita ngobrol lagi lanjut ya. Jadi ini, tuh. Cuy dagingnya empuk semua men. Gue kayak viewer vlogger gitu. Iya. Kan bentar lagi lo jadi selebgram sih, Oh, influencer. Pecah banget tuh gue tahu. Asik. Nggak bohong gue. Ini kalau gue lanjutin lagi, kayak ngobrol makan doang ini. Nah kita lanjut ngobrol dulu kali ya. Nah bang, lu pernah kehilangan sahabat lo ketika lu narkoba itu? Waktu misalkan gara-gara sabu, itu banyak juga kan temen-temen lu yang udah meninggal kan? Kalau yang meninggal belum. Oh belum? Cuma kalau sabu tuh sahabat bubar. Iya. Jadi emang temen gue pakai sabu dari dulu, ya gue jadi renggang sama mereka. Karena apa? Karena kita temenannya emang karena sabu. Lu nggak ada sabu, lu nggak bakal bisa gaul sama dia. Ya nggak sih, jadi kayak habit gitu nggak sih? Iya. Karena gue ngeliat juga bang, kayak temen-temen gue bahkan ada yang sampai detik ini juga. Cuman ya temennya begitu-gitu doang. Iya, dia doang dia. Dan ketika lagi nggak ada duit juga udah ninggalin gitu. Ya Nggak bisa asli, beli. benar. Tapi separah lu seminggu itu bisa berapa G sih bang? Gue sama mantan gue sehari segi. Dan gue tiap beli 2-3 karena gue malas bolak-balik, Parno juga kan. Iya. Jadi Tapi nyambung sambil pakai ikan juga enak ya? enak banget. Apalagi buat gue yang gitu ya? Dia biasa. Suruh biasa aja gitu. Kontak kan juga. Canda. Gue udah stop dulu sih. Kalau maksud gue nanti kan bakal sunset nih ya. Jadi teman-teman di sini ceritanya juga ngalur ngidul aja nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa santai aja. Maaf banget skrip-skrip kayak gitu. Gue bakal jujur, gue bakal open kok tentang pengalaman gue ya. Pengalaman buruk gue. Gue orangnya senang nggak munafik. Berarti selama berapa tahun lu cuma sama mantan lu doang tuh bang? Setahun lah ya. Setahun, Tinggal bener. bareng segala macam itu. Itu dapat duit dari mana dari orang tua? Mantan gue kebetulan orang tajir. Oh. Kalau gue nih, kalau gue banyak orang yang ngira gue orang tajir, tapi gue selalu bilang sama mereka, kayak lu stop bilang orang tajir, karena orang tua gue yang tajir. Oh benar. Gue pun masih miskin. Jadi mungkin dulu gue tuh orang yang suka membanggakan harta orang tua. Tapi setelah gue pikir-pikir segala macam buat apaan? Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak orang tua lo tuh drop gitu bang? Tapi lo kayak lu nggak bisa happy tapi fun gitu. Pernah nggak sih? Atau emang orang tua ada duit terus? Orang tua gue sebenarnya gue paling dimanjain sama nyokap gue. Tapi ya keadaan yang bikin gue mikir sendiri gitu. Jadi gue terakhir dimanjain itu 2015. Udah 15. Iya. Dari sampai detik sekarang,
udah lepas dari orang tua kan? Gue udah 5 tahun nggak minta apa-apa ke orang tua. Even pun terkadang nyokap gue tuh suka ngasih segala macam yang namanya ibu ya. Ibu Iya. tuh paling the best. Sumpah, mama I love you. Asik. Dari seorang pak gue ada kata-kata mama I love you. Iya. Itu juga asli, asli. Tapi sumpah loh, gue nih kalau ngomong soal fuckboy ya, Iya. gue nih banyak banget dikecewain sama cewek, Oke. dimanfaatin sama cewek. Pada akhirnya ya sekarang ya gue kayak lu mau enggak. Oke. Bodo amat. Lu ngajakin gue bercanda ya udah gue bercanda juga. Tapi lu mau serius sama gue bakal serius sama lu, gue bakal setia sama lu. Nah bang, pertama kali deh kayak lu seksi dari umur berapa? Pertama kali begini, Nah, 1 SD. kayak gue mendingan review makanan aja guys. Sumpah, SD. sumpah demi Allah 1 SD. Itu sama kakak kelas gue, ya awalnya cuman gue dikasih tonton video bokep. Pada akhirnya ya gue nggak ngerti apa-apa dong. Oke. Ya gue bakal ngira kalau tool itu sosis. Gue tuh berpikir ke sana, yang namanya anak bocah, polos ya kan. Terus pada akhirnya pertama gue disuruh colok itunya dia, Itu kakak kelas lu umur berapa? Kelas berapa? SD mungkin. Lu sekolah di mana sih anjing? Gue mau aja gitu ya. Jangan, Bertabu lagi anjing. Jangan. Ya jadi pada itu gue disuruh kayak gitu dan gue nurut aja dong. Terus lama-lama ya gue tiba-tiba dispong. Lama kita open mind itu di Kalau gue yang di sport gimana tuh? gue ngerasa enak. Ya, enak dong ya kan. Sampai sekarang juga gue dispong mau gue. Gue ngerasa enak ketagihan. Lama-lama disuruh masukin itu gue ke ya berhubungan lah. Oke. Lama-lama gue yang ketagihan ke rumah dia. Sumpah. Dan dulu gue nyebut nyewe itu sambungan titit. Sama titik. Karena titit gue disambung ke punya dia. Sumpah. Anjing. Tapi dari situ udah mulai edit atau masih? Selepas gue udah ya kan karena cuma dia doang kan. Iya. Lepas dari itu juga ya biasa lagi normal. Abis itu putus, nggak main lagi. Nggak main lagi karena gue waktu itu pindah rumah. Tapi abis main dari kelas 1 SD, pas kelas 3 SD, 4, 5 SD itu main lagi kan? SMA sih. Oh SMA, SMP skip? SMP ya cuman gitu doang tapi belum yang seberapa. Oh. Berarti SMA ya? Kelas 1, Kelas 2. Kelas 2. Iya. Itu udah sama cewek mana lagi? Sama anak SMA juga. Kakak kelas? Seumuran sih. Oh seumuran. Iya. Tapi kenapa sih pas SD tuh bisa pacaran gitu? Pas SD kenalannya gimana ya? Jadi tetangga gue mungkin udah pernah lihat video porno. Gue nggak ngerti ya yang namanya ini kan nyokapnya punya CD bokep dulu kan Iya. masih CD dong. Mungkin disetel segala Tapi gue pernah kan ngegapin, jadi gue punya mantan kan. Itu dia punya adik sepupu kelas 2 SD. Gue lihat lagi main di kamar. Cowok dia anjing gue gapin bukan. Oh iya by the way waktu gue lepas dari teman gue itu, Iya. gue jadi edik sama colik dari SD. Oh, dari SD. Jadi tetangga gue punya tetangga gue ajakin colik. Cewek. Ya cowok lah. Oh iya. Gue bilang sini kocok-kocok titit. Lu gak titit bareng? Iya. Dan yang gilanya apa enggak? Yang lebih gilanya lagi, dulu tetangga gue sampai mau ke rumahnya. Dia naik pagar nih ke rumahnya Iya. kunci sambil ngocok-ngocok tititnya. Sumpah. Ingat banget gue. Di tempat lagi main PS nih tiba-tiba buka celana begini. Wah gila. Hancur gue di SD hancur. Makanya gue sekarang udah bosen sama Bandung. Makanya namanya sambungan titit. Sambungan titit. Oh, belum ada tuh di WP kan sambungan titit Iya, .com. sambungan titit. Bikin di Twitter dah. Tapi pas SMA banget kayak berarti lu udah mahir ya dalam bermain karena lu udah sedikit ada pernah kali kan pernah main kan? Jujur aja, gue selama pacaran selalu umurnya di atas gue. Bahkan gue pernah pacaran sama adalah Iya. pokoknya umurnya sekarang 40 tahunan. Sekarang nomor 60 tahunan lo itu. Dan rata-rata sekarang mantan pacar gue tuh umurnya 30, 35. Jadi Ini gue sih dia lebih kayak ke yang udah berpengalaman. iya, makanya gue ya jago. Tapi SMA, Jago. SMA tuh sering gak sih main kayak gitu? Karena kan SMA kan masa-masa yang Sering. pasti lah ya. Sering. Tapi di umur 21
gue sempet jadi hyper juga sih 21. asli. Tapi biasanya sekarang umur berapa? Gue 26. Oh, 26. Hypersex umur 21. Tapi sekarang udah anak-anak saya itu udah banyak ya. Udah banyak gue umur 21 pacaran sama mantan gue yang sekarang umurnya 34. Anjing. Lu pertama kali nonton bokep dong? Website apa? Sex Ocean. Anjing. Lu pernah juga? Enggak sih. Sex Ocean dulu tuh kayak foto-foto bokep gitu sih. Dan gue dulu liatin foto bokepnya udah seneng. Lu pernah tahu nggak sih sukatoro.com? Ih, get that shit. Tahu. Belum tahu. Anjing. Itu menjijikan. Lu pertama kali kayak nonton itu ditawarin kayak gitu bang. Anjing tai kan? Dan gue bisnis dari SMP kok. Bisnis cewek. Salah. Gue bisnis jual beli bokep di sekolah dulu. Anjing. Sumpah satu video gue jual goceng. kecuali sama-sama bandar nih mau bandar. Jadi dari SMP lu udah ngumpulin video bokep. Iya. Buat dijual. Gue jual sama teman-teman sekolah. Emang kreatif sih. Kan dulu zaman pakai Bluetooth tuh di Nokia. Iya. Iya, gue jualan itu. Gue folderin, gue kompeti foldernya. Gue jualan video bokep, gila, bener-bener pengalaman gue nih buruk semua. Tapi sekarang kayak lu lebih suka yang lebih berpengalaman bang? Yes. Kenapa bang? Lebih kayak ada tantangannya aja sih daripada cewek. Sorry ya, daripada cewek yang aduh nih gimana gue nggak suka. Gue suka yang gue hantem, dia nggak hantem gue balik. Oh iya, hantem nggak tuh? Bahkan tanpa gue kasar dia udah bilang kamu kasar dikit dong. Wah itu lebih suka tuh gue. Berarti lu udah berapa kali sih kayak perawanin cewek gitu? Perawanin cewek satu doang. Sekali? Susah pak, jadi perawan. Jadi lu nggak suka yang perawan ya? Nggak suka sih, sama yang penting maklum aja, nyedot. Gitu. Yang penting nyedot kalau gue. Cuma kalau nggak nyedot. Tapi ada loh bang cewek yang ngomong ST kan, katanya jijik kan? Ada. Tai sih tuh. Bahkan gue pernah nemu cewek yang dia kalau mau enak ya, dia minta dianal. Anjing itu sih ekstrim sih. Gue saat ke gue terus Dan dia mintanya pakai kondom. Oh. Gitu. Anal seks ya. Jadi ya Itu kata gue yang lebih ekstrim sih ya, yang anal. Karena 1:50 cewek yang mau dianal. yes. Tapi katanya sebagian cewek katanya kalau udah ngerasain sensasi anal itu dia bakal ketagihan. Oh gitu. Nah berarti kalau misalkan lu di bang ya, yang paling suka lah kayak dari cowok nih, lu kan fuckboy nih, paling suka dari gaya apa sih nih? Apa tuh? Atau misalnya cewek ya di atas, bawah atau? Gue suka gaya doggy. Terus gue lebih suka kalau gue di atas, gue kerja. Seandainya pun momen on top, gue sukanya ceweknya udah sana. Oh. Karena saya nempakin pang. Karena gue daripada tete, gue lebih suka bokong. Bokong yang gede tuh, kayak ciminan. Bisa ngepot. Aduh, gede banget. Kayak gini juga ya. Asli. Kayak gini nggak tuh? Asli kalau toket gede gini doang. Apaan sih? Itu apaan sih lu ngalangin? Iya. Ya sih, sorry gara-gara SMP jangan nonton. Asli Jangan jangan. pada jual bokep lu. Jangan yang bandar bokep kayak gue pas SMP, sumpah. Tapi sebenarnya apa yang bikin kayak gitu? Maksudnya ya orang lebih milih seks diem-diem kayak gitu. Oh iya. Apa sih? Maksudnya seks diem-diem? Ya, apakah karena sebenarnya pendidikan seks di kita kan masih tabu, sehingga orang malah nyari tahu sendiri. Iya. Ya. Kalau sih diajarin seks dari SMP. Benar sih, Sama sebenarnya guru gini, ya? tergantung orang tuanya sih. Apa sih orang tuanya mengajarkan ini seks seharusnya pakai ini sesudah menikah segala macam. Cuma kan ya namanya juga manusia pak, kayak binatang aja instingnya kan gimana? Kayak kucing apa anjing di komplek aja kadang langsung sodok aja. Manusia kan lebih di binatang. Gitu sih menurut gue. Ya itu sih kayak apa sih emang udah dari alamnya begitu. Tapi lo ngeliat banget kayak misalnya cewek, apa yang paling lo sukain sih dari bagian tubuhnya gitu? Bokong. Apa tuh? Iya. Itu harus gede loh, walaupun mukanya abstrak. Sama muka. Tetenya kecil ya, tapi padahal gede, tetenya kecil. Nggak apa-apa. Serius lo? Yes. Tetenya ya maksudnya nggak tau gede ya, jangan kecil banget. Simpel anjing. Kayaknya apa tadi? Gimana sih? Juga anjing.
anjing. Terus viral. Hah? Viral. Jangan tuh bahaya tuh. Oh, iya. Suka lo temuin di Holy Wings. Makasih. Kalau di hotel di Horizon, apartemen di Spring Lake. Oh iya. Bukan hati-hati deh, modusnya halus tuh. Suka pakai kacamata pink. Lo udah pernah kena dong? Kagak lah. Gua kuat kalau untuk yang aneh-aneh. Oke. Tapi lu pengalaman lu bang ya ketika cewek nih awalnya kan gimana sih ketertarikan lu? Kayak misalkan lu yang ngajakin duluan atau cewek yang ngajakin duluan? Untuk seks? Iya. Biasanya lebih sering. Gue lebih suka kalau gue ngajakin duluan. Karena kalau misalkan cewek yang ngajakin seks duluan, gue kayak apaan sih kayak gitu. Jadi kayak tantangan buat guanya penasarannya nggak ada. Jadi ya harus gue duluan. Iya. Tapi biasanya lu cari cewek gitu di mana? Tempat lu pasti ya? Di mana-mana aja. Atau dari Tinder juga? Dari Tinder, kayaknya kalau misalkan dating online gue agak-agak ragu sih. Jadi ya misalkan gue nongkrong di mana nih sama lo nih, terus ada cewek nih tiba-tiba sama-sama interest ya udah. Gimana tuh sama interest cuma dari tatapan doang? Iya. Lu berarti bisa nebak cewek yang mau seks sama lu dari tatapannya? Bisa. Bahkan gue pernah dipanggil ke hotel sih. Coba panggilan deh. Lagi pandemi, Mbak. Tapi kalau misalkan lu bang ya ketika lu bermain gitu, biasa berapa lama sih? Bisa sehari berapa jam atau berapa ronde gitu? Gue paling banyak 10. Gue selama sehari 10. Cuma gue libur 2 hari. Karena Kayak sekolah ya? Karena kulit gue lecet. Sumpah. Kulit gue lecet segala macem. Dan paling lama gue 2 jam. Kondisi waktu itu habis ngenek. Iya sih, pasti sih. Tambah satu lagi. Enggak, ngenek doang. Ini tuh, itu gacor banget berarti. Gacor banget. Parah. Oh. Tapi lu pernah nggak sih kayak misalkan FWB, sering ya, lebih sering FWB daripada harus pakai perasaan ya? FWB jarang. Jarang berarti harus pacaran dulu dong? Iya, kalau gue harus pakai feeling. Gue suka sama dia suka sama gue, ya udah kita ngetot. Karena kan hubungan seks sakral ya kan. Iya. Parah loh. Seks. Dan lagi juga banyak sih cewek yang udah mau FWB gitu ya. Iya. Ya kita nggak nolak ya. Iya. Beneran sih nggak nolak mau FWB, tapi gue lebih suka kalau sama-sama punya hati. Cuma kalau FWB-an nggak nolak, sumpah. Tinggal call ntar kasih nomor WhatsApp ya. Kebutuhan. Sehari berapa? Apa tuh? Panggilan. Ya terserah. Lu butuh gue kapan? Gue mau doe aja. Berarti hasil dia kontak-kontak cewek-cewek itu bukan sembarangan cewek ya. Aduh. Bentukannya kayak lu tau gak sih yang kayak di filter Instagram anjing. Ada Oslo, Paris. Ya alhamdulillah. Anjing. Alhamdulillah. Dan beda maksud gua bukan cewek yang di pinggir jalan gitu tau gak? Bener. Jadi Berkelas. gue punya di fuckboy harus fuckboy yang berkelas sih. Gue punya standarnya. Oh gimana standar foto lu? Ya sekarang gini deh, contohnya kecil ya. Ya. Gue ngehajar yang mukanya hancur misalnya, gue pakai tes, besoknya dia pasti bilang, gue habis main sama dia gini-gini. Oh iya. Nama gue jelek. Benar. Bener dong. Benar. Gue nggak jaga. Ya, Match juga ya? iya match juga. Berarti quotes-nya adalah lu harus menjadi fuckboy yang berkelas. Iya, fuckboy yang berkelas. Jadi lu jangan asal coblos juga. Jadi harus lihat partainya dulu. Mas Pak. Biar harga diri lu juga bagus. Bener. Kalau cewek cowok lu suka, ya lu sama ini ketawain sama teman-teman lu. Bener. Bener gak sih? Tapi pernah nggak nama lu jelek itu di antara cewek? Karena gue orangnya tulus sama cewek, alhamdulillah belum pernah sih. Bahkan cewek-ceweknya yang gue. Tadi kan di awal lu cerita bang ya, kayak lu dimanfaatin cewek gitu. Dimanfaatin dalam artian apa? Ya banyak, kayak diajak mabuk lah inilah itulah. Lu bukannya sama-sama Evan ya kalau kayak gitu ya? Tapi ya gimana ya, kelihatan banget gitu loh, kayak dimanfaatin ya, tau gak sih? Oh pengennya gaul sama lu gitu ya? Yes. Banyak, gue nggak nemu 1-2 cewek sih, banyak. Yang kayak ngajakin gue minum segala macem, tiba-tiba temennya nongol semua nih. Anjir, kayak bangga banget ya. Bukan itu sih. Salah yang berpikir. Gue buka botol, yang tadinya gue sama dia doang niatnya, tapi tiba-tiba temennya datang semua. Haji mumpung. Haji mumpung. Nah
Kalau cewek kayak gitu gue tendang. Jujur karena gue cuma matre sih. Gila ini belak-belakannya banyak ya. Gue suka cewek-cewek yang tajir. Oke. Karena apa, bokap gue nekankan gue dari kecil, kau harus sama orang tajir. Iya. Biar nggak sama-sama nyusahin. Itu gimana bang cara cari cewek tajir nih buat temen-temen yang mungkin Ya lo harus bisa bikin baper cewek tajir sih. Tapi lo harus bisa kasih value juga ke dia. Jangan kita dicetak menjadi kondo. Gitu. Oke. Jadi ya kasarnya take and give lah. gimana kayak kasih kenyamanan gitu. Lu kasih kenyamanan, lu juga harus kasih dia surprise, lu harus bisa ya kayak lu bisa nge-service dia kayak dia bakal nge-service lu nanti. Wih. Di luar seks ya. Oh di luar saya. Kayak misalkan lu kasih hadiah dia jam Rolex, besoknya dia kasih hadiah lo dia mas figuret, kan lebih enak. Tapi kalau misalnya tentang seks gitu bang, kayak lu punya fantasi apa nih yang segokil mungkin? Gue suka outdoor sih, sumpah. Gue gak salah sih, lu dari SD aja udah Asli. sambungan titik. By the way, gue punya fetish outdoor dari gue punya fetish outdoor dari gue SMP. Jadi tiap SMP, gue tuh lagi nge-trip ke puncak apa kemana kan naik bis tuh. Iya. Terus gue lewatin kayak hutan-hutan segala macam. Itu tuh gue sambil kayak gini sambil ngaceng. Sumpah sambil ngaceng ngambil anjing yang di samping pohon gitu-gitu enak banget ya. Ada mobil-mobil lewat, orang-orang pada jalan. Sumpah, itu dari SMP. Dan sampai sekarang. Jadi yang mau fantasi gila sama gue ya udah, kita sewa villa di puncak, cari outdoor segala macam di kebun teh kayak gimana. Gue lebih suka gitu. Apa lu pasti kalau nonton bokep pasti suka yang kayak di vegetasi atau yang outdoor gitu ya bang? Iya, gue public pasti. Kalau gue sih black sih, black ya. Cewek-ceweknya cakep juga. Cewek hitam. Enggak, cowoknya hitam tapi cewek-ceweknya parah semua. Itu. Dan mainnya juga lama ya. Yang belakangnya kuda tuh. Anjing. Tapi lu pernah bang kayak di outdoor gitu? Pernah. Sering? Yang paling parah itu gue waktu itu sama ya seseorang kayak gitu. Jadi gue nganterin mantan gue beli Softlands. Oke. Gue nganterin mantan gue beli Softlands. Akhirnya di Galaxy di parkiran jam 3 sore. Parkiran rame Malam banget. main. Rame banget kan parkiran. Softlands di pinggir jalan di Galaxy. Parkirannya kan rame tuh. Iya. Gue parkir situ, tiba-tiba gue sange. Gue minta dispongin gue nih. Habis spongin gue minta main, pindah belakang. Bener-bener yang namanya orang lalu lalang jam 3 sore gimana sih? Terus dia tuh Yang nggak kayak mobil gue matiin, spion mobil gue lipat, gue main belakang. Pas ada orang gue berhenti dulu. Sampai mantan gue bilang apa? Emang kenapa kalau ketahuan kan kita ini yang ngewe. Seseru itu. Tapi kenapa bang kayak di outdoor gitu? Ada rasa yang berbeda mungkin? Deg-degan aja, karena gue takut orang lihat. Itu sensasinya di situ. Anjing ini sih udah ekstrim banget ya. Asli. Bahkan gue pengen banget gitu kayak sewa villa di Bali kah, apa di Puncak kah. Bener-bener yang gue sama dia, tapi kita nyewa itu outdoor. Entah di kebunnya, entah di kolam renang di sampingnya. Yang pasti outdoor gitu kan, terbuka. Dia pernah kayak di private pool party gitu sama orang-orang swings? Nggak pernah. Oh pernah? Nggak pernah. Baru gila juga sih. Gantian. Parah gitu. Apa tuh? Ini Swinger. switch. Swinger sih. Swinger Atau nggak misalkan gilir gitu. Enggak, misalkan lu, ini ada dua sih, kayak lu misalkan sama gue punya cewek, lu punya cewek. Ganti aja ceweknya. Oh belum pernah. Tapi gue juga mau kayak gitu. Kapan ya? Sumpah. Stop narkoba, banyak seks. Karena seks itu kebutuhan. Puas-puasin deh, mau belum kawin, masih muda lu puas-puasin. Seks Bener nggak sih? bikin panjang umur. Bener. Lu sakit, lu stres, lu kena seks, hilang semua. Tapi lu fantasi seks selain outdoor ada lagi gak? Yang anjing nih kayak gue harus ngelakuin nih. Party seks. Party seks ya? Gue mau sama teman-teman gue, kita sambil masing-masing terus sok-sok gitu. Nih, keren. Itu fantasi gue. Tapi lu Pisang juga oke. udah pernah tapi sering ya? Belum. Lu belum pernah? Nah, makanya klik itu sana. Tapi banyak kok cewek yang mau ikut fantasi ini. Bener. Banyak. Karena kan
kalau kita ngomongin soal seks ya, biasanya kalau seks yang biasa aja monoton, lama-lama kan Iya, orang butuh bosan. sesuatu yang lebih ekstrim kan. Tapi lu punya pengalaman nggak sih bang kayak dengar cerita dari teman-teman atau yang lebih tua tentang fantasi seks gilanya mereka gitu? Gue punya temen dia main di GBK. Di Lo tau gak sih pagar-pagar GBK Ah. yang banyak-banyak gitu? Dia main di selipan itu. Habis lari, subuh. Dan gue sampai kayak anjing, wah gila sih. tapi pernah kayak misalkan ada yang udah nikah terus diganti gitu. Dulu gue nggak bisa nyebutin cerita yang jelas. Dia bilang katanya dia punya teman suami istri. Iya. Jadi suaminya ini fetishnya kalau misalnya istrinya dipakai sama temennya. Istrinya dipakai dulu sama temennya, di calling nih sahabatnya, dipakai nih, baru dia ikutan. Dia tulisan gitu. Gila gak sih? Udah nikah tuh. Udah nikah. Orang tajir juga sih. Kalau gue kalau di bukit paling kayak sell my girlfriend loh, kan ada tuh. Kalau ini sharing my wife. Anjing. Sabi nggak tuh? Tapi lu satu-satu bener kayak gitu. Enggak lah. Mau Nggak mau lah. Bini gue, ya kali bini gue mas gua mukanya muka lu kan. Buat tuh enak ya. Bodoh tapi lu hidupin ya. Udah gitu. Lu kasih gue yang hidupin. Tapi gue kira sih waktu itu kenapa ya kayak ada cewek tuh fantasi juga aneh ya? Nggak coba. Semuanya emang apalagi kalau udah banyak duit. Iya sih. Pasti. Makanya kenapa di agama tuh banyak duit, semakin banyak duit semakin banyak dosa lu. Iya. Banyak yang harus pertanggungjawabkan. Karena ya pastinya lu seks, lu mau cewek A, B, C, D, E. Lu misalkan mau bayar cewek 80 juta tuh ya kan, itu masuk. Lu mau ini, ya elah semuanya udah gua hajar. Tuh apalagi? Ya pasti udah melenceng-lenceng. Tapi bang berbicara tentang fetish kan tadi ya. Lu fetish lu apa tuh? Ada nggak lu punya fetish apa gitu? Fetish gua outdoor, cewek pakai G-string. Kalau misalkan gue sih bang kayak fantasi seks gue ya bang ya. Gue tuh punya fantasi seks. Jadi suatu saat sebelum gue mati gue harus ngakuin ini. Gue pengen dari misalkan tempat tertinggi kayak Monas atau misalkan Revel atau tempat yang paling tinggi lah. Gue ngeles itu, terus lisahan gue didengar ribuan orang. Itu sih fantasi seks gue sih. Wah gila. Ya karena enak aja cuy. Terus habis itu lu lihat berita, lu hapus deh. Sama di kapal pesiar kan seru deh. Outdoor gitu. Yang ngasih diet. Terus deket laut, terus di situ ada hiu dengan lisahan lu. Kuping. Caur. Intinya kalau kita ngomongin seks nggak ada ujungnya sih. Iya. Karena fantasi manusia itu aneh-aneh. Betul. Lu lihat aja yang terakhir tuh dipocongin segala macam, fetishnya ngeliat Ini cowok ya, kaki. parah sih. Itu udah gila. Udah parah. Tapi ini sebelum kita lanjutin ini ada good tip man ya. Sekali lagi kita promosi lagi karena ini enak banget kan, karena dagingnya juga banyak banget. Pokoknya harus cobain sih. Asli. Lo ngobrol di sini anak-anaknya juga wah welcome banget tuh. Asli, welcome, smart dan positif. Oke. Paling negatifnya soal seks lah. Benar. Karena itu permanen ya. Permanen, kebutuhan. Tapi pernah nggak sih bang kayak misalkan sama cewek gitu ya kayak di klub itu lu bungkus gitu? Pasti sering dong. Gue dibungkus mulu. Sumpah demi Allah, gue dibungkus mulu. Karena gue menghargai wanita. Kayak kasarnya gini loh, gue ngebungkus cewek tuh kayak anjing, gue tuh kayak kasihan sama nih cewek. Iya. Tapi pada akhirnya gue yang dibungkus. Ini sih bener fuckboy sih. Pokoknya lo kalau fuckboy sesungguhnya, lo mencapai titik yang dimana Lu yang dibungkus. Yes. Gila. asli. Jangan lu yang ngebungkus, karena lu yang ngebungkus sudah mainstream. Kapan gua? Bungkus aku siapa cewek? Asli, gue Parah yang dibungkus. Gue inget banget tuh, dia hampir dibungkus tante-tante. Ya kan? Bener gak di Fable? Iya. Asli, gue tiap ke klub gue yang dibungkus. Lo berarti kayak punya aura yang berbeda atau gimana? Lo pendekatannya tuh tatapan lo yang tajam atau gimana bang? Guru besar. Jadi itu guru Guru besar. besar. Enggak lah, emang dari inner beauty gue aja sih. Karena gue orang yang baik, gue gak pernah jahatin orang, gue Oke. tulus sama orang. Terpancar itu inner beauty. Yang kayak lo, bahkan ada yang lebih cakep lagi tapi dia selalu membungkus gitu, nggak pernah se ekstrim itu gitu. Ya menurut gue,
Terkadang gini loh, cewek bakal penasaran sama cowok yang kasarnya juga mahal. Sama aja kayak cowok ke cewek. Jadi kalau ganteng doang mau bungkus ya pikiran cewek, ya lu mentang-mentang lu ganteng lu bisa bungkus gue. Mentang-mentang lu tajir lu bisa bungkus gue. Sesimpel itu sih. Tapi gimana caranya kita jaga image kita punya harga yang mahal, si ceweknya penasaran sama kita lalu kita bungkus. Itu sih tips juga ya. Iya tips juga. Jadi terlalu agresif juga nggak bagus sih untuk cewek sama cowok ya. Cewek pun terlalu agresif juga jelek, cowok pun terlalu agresif juga apaan sih gitu. Jadi ini teman-teman kalau misalkan mau dengar cerita atau ngobrol-ngobrol langsung datang aja bang ya. Iya langsung datang karena Good Beef bakal opening, soft openingnya. Oke. Kemungkinan tanggal 9 Oktober. Ada Instagramnya bang? Ada Instagramnya @good.beef. Oke. Di follow jangan lupa. Dan tersedia juga di GrabFood dan GoFood ya? Yes, di GrabFood dan GoFood. Kita lagi proses sih, tapi offline store-nya tanggal 9 Oktober 2020. Bisa langsung datang di Jatibening Tol? Di Jatibening Tol. Wih, stabil. Oke bang, thank you banget nih bang ya buat session kali ini. Jadi buat teman-teman bisa komentar lagi pertanyaan apa yang mungkin gue belum sampaikan pertanyaannya ke lo, pasti banyak lah ya. Banyak. Dan kita bisa ulik lagi secara singkat, padat dan jelas ya. Benar. Jadi intinya segala sesuatu yang positif lo ambil, negatif lo buang. Benar. Gitu aja. Cuman dari tadi kayaknya lebih banyak positif kan negatif. Ya serius. Serius. Sumpah. Jadi lebih banyak positif apa negatif kalau lo? Ya tergantung sih. Benar ya, tergantung orang. Udah lu tes belum? Ntar ada 2 garis. Berarti nggak aman mainnya. Ya. Lupa. Kalau main lagi marah subur bang. Tadi mau dibawa ke muka, tapi kayak enakan ya salah gitu kan. Nggak tahu. Oke deh bang, thank you banget nih buat di podcast Nongsbar. Ya gue juga minta, gue juga makasih banget. Udah diundang nih ke podcast lo. Jadi nanti kalau misalkan mau dipanggil tentang ini bisa kuat 2 jam. Iya. Sehari 10 ronde langsung kontak di Instagramnya Bang Den, Dedi. Oh, namanya udah Dedi. Yoi, Dedi, hey Dedi. Tinggal Sugar Dedi. Yoi. Hai Dedi. Pokoknya juga ini sih maksudnya dunia tuh sempit ya. Kayak temen gue juga. Asli. Temen gue juga temen lu tapi udah dipakai. Selagi kita masih di Bekasi, Iya. kita pasti bakal connect tuh. Oke deh teman-teman, jadi segitu aja. Jangan Yap. lupa untuk beli Good Beef karena dagingnya itu the best banget. Kenyal-kenyal kayak apa tuh? Aduh, Tadi tuh udah gini nih, kenyal-kenyal kayak itu tuh. kayak closing. Oke deh, thank you banget dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video teman-teman kalian. Thank you. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.